Halo, selamat datang kembali di pembahasan PKN bab 5 bagian 2, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti biasa, saya mencantumkan kredit untuk semua pendukung visual materi dalam bab ini, yaitu kepada slideshow. Oke, jadi gini, kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa saja yang dimaksud dengan kerjasama dan macam-macam bentuk kerjasama. Sekarang saatnya kita membahas secara detail macam-macam kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan ini gambaran besarnya. Jadi dalam skala satu negara besar, dalam hal ini adalah Indonesia, ada 4 bidang kehidupan yang membutuhkan kerjasama supaya tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pertama, dari segi kehidupan sosial dan politik, kemudian dilanjutkan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi, lalu kerjasama dalam pertahanan dan keamanan negara, dan yang terakhir adalah kerjasama antar umat beragama. Dan inilah setidaknya gambaran penjelas secara singkat tentang masing-masing bidang kerjasamanya. Yang pertama adalah bidang sosial politik. Kerjasamanya itu berdasarkan pada sila keempat Pancasila dan sikap gotong royong masyarakat. Jangan salah, walaupun ini pembahasannya tentang kehidupan sosial politik, tetapi tetap membutuhkan kerjasama bahkan sampai level masyarakat. Prinsip sila keempat yang diambil sebagai landasan kerjasama kehidupan sosial politik ini adalah bangsa Indonesia berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah dalam perwakilan. Artinya begini, musyawarah yang diselenggarakan tidak serta-merta harus didatangi atau dihadiri oleh seluruh anggota, tetapi cukup dengan perwakilan yang merepresentasikan sekian orang banyak itu, dan mengembangkan kehidupan demokrasi supaya masing-masing suara bisa tersalurkan dan dibahas secara efektif dan efisien di dalam sebuah musyawarah. Kemudian ini adalah esensi dasar dari sila keempat dan gotong royong. Yang pertama adalah permusyawaratan. Permusyawaratan ini adalah tata cara yang khas banget dengan kepribadian Indonesia atau kepribadian rakyat Indonesia dalam merumuskan segala sesuatu berdasarkan kehendak rakyat, sehingga mencapai hasil yang mufakat. Nah, tata cara yang khas ini disebut permusyawaratan. Kemudian, kalau perwakilan adalah sistem. Jadi lebih ke arah sistemnya yang mengusahakan supaya rakyat itu bisa mengambil bagian dalam bernegara. Selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan yang artinya adalah tujuan yang mau dicapai dipastikan mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan. Karena kalau tidak mengandung nilai-nilai tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai hikmat kebijaksanaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila keempat. Dan yang terakhir, semua itu ditutup dengan gotong royong sebagai keputusan yang akhirnya diambil oleh organisasi melalui musyawarah yang mufakat. Artinya begini, ketika musyawarah sudah memutuskan suatu hasil atau penyelesaian terhadap suatu masalah, maka bisa diterapkan dengan cara bergotong royong. Tanpa adanya gotong royong,
maka hasil musyawarah hanya sebatas pada hasil yang belum diimplementasikan atau belum dilakukan. Nah, kalau begitu, ngapain ya capek-capek musyawarah? Ngapain ya capek-capek bertukar pikiran dan memeras otak kalau hasilnya tidak dilaksanakan atau dipraktekkan dengan semangat gotong royong, maka akan sia-sia. Jadi kesimpulannya, melalui musyawarah, hasil keputusan adalah hasil bersama, sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kok bisa? Karena ada sifat perwakilan di dalam musyawarah itu tadi. Sehingga walaupun yang musyawarah hanya beberapa orang, tetapi karena perwakilan yang representatif tadi itu juga memberikan jawaban atas masalah-masalah yang ada atau dialami oleh orang banyak, sehingga walaupun yang ikut musyawarah hanya beberapa saja, hasil musyawarah yang sudah mufakat menjadi tanggung jawab semua orang, menjadi kewajiban individu untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Jadi bukan berarti kalau yang musyawarah 5 orang, maka yang melaksanakan itu adalah 5 orang tersebut, enggak, tetapi semua. Selanjutnya adalah kerjasama di bidang kehidupan ekonomi. Secara garis besar, kerjasama dalam perekonomian ada 2. Yang pertama, dalam skala nasional ada pajak negara. Kemudian, untuk skala masyarakat ada yang namanya koperasi sebagai badan usaha. Pajak negara ini digunakan untuk membangun negara, mulai dari infrastruktur, kemudian untuk pertahanan negara, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan bertahannya atau berdirinya suatu negara. Nah, sumber finansialnya diambil dari pajak negara. Dan yang membayar pajak ini juga berasal dari negara. Kalau diambil garis besarnya atau gambaran besarnya, pajak itu dari warga negara dan nantinya digunakan juga untuk kepentingan warga negara. Di sini tertulis bahwa pajak itu yang membayar adalah rakyat yang wajib pajak. Artinya begini, tidak semua masyarakat Indonesia itu wajib pajak. Contohnya remaja, contohnya anak kecil. Nah, itu tidak ada kewajiban untuk membayar pajak di kantor pajak atau mengalami pemotongan pada penghasilan kerjanya. Dan ada kriteria-kriteria lain yang menyebabkan seorang penduduk itu tidak masuk ke dalam kategori wajib pajak. Misalnya, pendapatannya masih belum mencapai batas yang ditentukan oleh Departemen Pajak. Dan ini adalah pasal yang menguatkan tentang pajak negara, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang. Jadi negara tidak bisa semena-mena menaikkan harga pajak. Tidak bisa semena-mena menarik pajak kepada setiap warga negara. Di sini semuanya diatur secara undang-undang. Kemudian untuk yang koperasi, koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan individu dan badan hukum yang berdasarkan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Di sini yang seharusnya dicetak tebal adalah kekeluargaan. Nah, karena prinsipnya kerjasama dan kekeluargaan, maka yang dikedepankan bukan persaingan dan individualitas, tetapi saling bahu-membahu, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi juga dilindungi oleh undang-undang yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan inilah keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Yang pertama, koperasi memiliki dasar persamaan. Artinya, setiap anggota dalam koperasi memiliki hak dan suara yang sama.
Jika satu anggota memiliki satu suara, maka setiap atau masing-masing anggota, tidak peduli apakah dia baru bergabung atau sudah lama berada di dalam koperasi tersebut, maka suaranya terhitung satu. Tidak ada satu orang memiliki dua suara. Jadi ini adalah dasar persamaan. Kemudian di dalam koperasi juga ada semangat persatuan. Artinya, setiap orang di sini diterima menjadi anggota tanpa melihat latar belakangnya. Kemudian, keunggulan koperasi adalah mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Serta mengajarkan tentang demokrasi ekonomi dan demokrasi kooperatif. Artinya, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota itu sesuai berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan koperasi ini dibentuk oleh para anggota yang dijalankan oleh anggota itu sendiri. Dan kalau ada hasil, maka hasilnya untuk kepentingan anggota koperasi itu. Maka tidak heran kalau Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, mengatakan bahwa koperasi itu sokoguru sistem perekonomian Indonesia. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Mulai terasa agak seram ya, karena ini menyangkut tentang keamanan dan pertahanan negara. Mari kita lihat. Dasar dari bela negara adalah yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi wajib sifatnya bagi warga negara Indonesia untuk membela negara. Dan yang kedua adalah setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi yang kedua ini sifatnya mendukung berjalannya bela negara. Tidak malah tidak malah menurunkan semangat orang-orang atau menurunkan semangat juang teman-teman kita warga negara Indonesia yang ingin membela negara. Dan ini seputar kerjasama bela negara. Kerjasama warga itu dibutuhkan dalam proses bela negara. Karena kerjasama warga negara itu contoh sikap bela negara. Dan bela negara ini bisa dimaknai sebagai sikap mental untuk ikut serta melindungi dan mempertahankan negara. Bela negara ini juga hak dan kehormatan bagi warga negara, dan itu sifatnya wajib. Dan yang terakhir, bela negara juga diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh cinta tanah air yang berdasarkan konstitusi dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan berarti karena cinta tanah air, kemudian secara tidak bertanggung jawab atau sembrono melakukan tindakan bela negara tanpa berdasarkan konstitusi. Ingat, karena negara Indonesia adalah negara konstitusi, maka segala sesuatunya yang berhubungan dengan negara, bahkan kelangsungan hidup negara, tetap dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kesadaran kerjasama dalam bela negara ini adalah bekal untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang bisa mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Artinya, kalau kita tidak sadar, maka kita tidak punya tabungan untuk persiapan jika sewaktu-waktu bangsa kita pada posisi yang terancam kedaulatannya, terancam keutuhan wilayahnya, misalnya sengketa pulau atau sengketa tanah berbatasan antar negara lain, dan juga keselamatan bangsanya. Setidaknya ada nilai dasar bela negara sebanyak 5 yang dicetuskan oleh Haji Affandi pada tahun 2010. Yang pertama, cinta tanah air. Secara sederhananya begini, kalau kita tidak cinta, maka kita tidak akan membela.
yang kemudian berdasarkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita tidak sadar bahwa bangsa kita perlu dilindungi dan dibela serta dipertahankan, maka bela negara tidak mungkin dilakukan oleh masing-masing warga Indonesia. Lalu adanya keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar hidup masyarakat Indonesia. Lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara, tentu saja ya, karena tanpa ada sifat atau sikap rela berkorban, maka bela negara tidak mungkin dilaksanakan. Orang pasti ogah-ogahan, orang pasti malas-malasan kalau tidak rela. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Artinya begini, bela negara tidak melulu berarti kita harus bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia atau ikut terjun sebagai relawan PMI di medan perang. Tetapi bisa juga secara non-fisik, misalnya mengamankan cyber Indonesia supaya tidak mudah dihack oleh peretas-peretas dari luar negeri yang ingin menghancurkan sistem pemerintahan Indonesia melalui jaringan atau koneksi internet. Nah, itu termasuk membela negara dari segi non-fisik. Dan kesimpulannya adalah terwujudnya keamanan ini merupakan kerjasama antara TNI, Polri, dan warga. Walaupun memang dalam membentuk atau satuan keamanan ketika terjadi serangan atau untuk mempertahankan kedamaian, tidak seluruh warga negara itu diajak musyawarah. Kembali lagi ke dalam prinsip perwakilan dalam musyawarah ya, yang hasilnya juga harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bagi setiap masing-masing warga negara Indonesia. Yang terakhir adalah tentang kerjasama dalam kehidupan antar umat beragama. Perlu digarisbawahi, kerjasama ini tidak berarti mewujudkan kerukunan dari segi keyakinan, karena pada dasarnya setiap agama itu berbeda. Bukan berarti dengan kerjasama akhirnya kita mengikuti praktek ibadah agama yang lain. Tantangannya adalah dengan menjaga keselarasan kehidupan antar umat beragama, walaupun tetap menjalankan keyakinan dan praktek ibadahnya masing-masing. Nah, supaya selaras dan tetap bisa hidup berdampingan, maka kita perlu menumbuhkan sikap seperti ini. Yang pertama, saling menghormati umat, baik itu yang seagama maupun yang berbeda agama. Yang kedua adalah saling menghormati lembaga agama, baik itu yang seagama walaupun yang berbeda agama. Jadi yang nomor 2 ini lebih ke arah lembaganya ya. Kalau yang pertama tadi bisa perorangan. Dan yang ketiga adalah saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Di sini lebih ke arah toleransi dan tidak ikut mengacaukan keadaan yang bertemakan peribadatan agama. Dan jangan sampai kita semua punya sikap seperti ini. Yang pertama adalah fanatik sempit, di mana kita merasa yang paling benar, atau individualis yang mendahulukan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan kelompok, terutama dalam konteks antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kita punya sifat eksklusivisme, di mana kita memisahkan diri dari kehidupan di masyarakat hanya karena ada jurang pemisah perbedaan agama. Jangan ya, kita tetap bersosialisasi dan membaiki antar umat beragama yang ada di sekitar kita. Terakhir, jangan sampai kita punya sifat ini, primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan, sehingga
memandang rendah suku dan agama lainnya. Jangan sampai ya kita punya atau dihinggapi 4 sikap ini. Jadi dari semua itu apa ya makna kerjasamanya? Nah, untuk ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.